Halo guys, ketemu lagi. So, bagi teman-teman yang di video sebelumnya udah nonton tips dan trik untuk update iOS 14, di video kali ini aku mau menindaklanjuti video sebelumnya karena banyak banget teman-teman yang mengeluhkan tentang adanya bugs setelah update ke iOS 14. Rata-rata teman-teman yang komplain itu device-nya ada di iPhone 7 atau iPhone 7 Plus. Kendalanya bermacam-macam, seperti setelah update iOS 14 jadi boros baterainya, kemudian baterai health-nya bahkan bisa turun sampai berapa persen. Kemudian ada juga yang mengeluhkan aplikasi BRI Mobile tidak bisa digunakan, fitur Picture in Picture juga tidak bisa digunakan, kemudian beberapa aplikasi bahkan crash. Dan kalau nggak salah ada juga yang komplain untuk fitur backtap di iOS 14 tidak berfungsi di beberapa device iPhone. So, di video kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman semua beberapa settingan iPhone di iOS 14 yang harus kalian rubah agar iPhone kalian bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada bugs-nya. So, bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Kita mulai videonya tapi setelah yang satu ini. Yuk guys, kalau begitu kita langsung bahas saja untuk mengenai masalah yang pertama, yaitu isu baterai atau baterai yang boros setelah update ke iOS 14. Bahkan banyak juga yang komen setelah update ke iOS 14, baterai health dari iPhone-nya bisa turun hingga 2-3%. Sebenarnya gimana sih cara mengatasinya? Jadi kalau kalian perhatikan, update terbesar dari iOS 14 adalah dengan adanya banyak widget ya guys. Di kolom search ini juga banyak widget tersedia, kemudian di home screen kalian udah customisasi juga widgetnya juga jadi banyak. Jadi widget ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan baterai iPhone kalian boros. Seperti halnya weather di sini, karena weather di sini selalu mengupdate setiap waktu dan tentunya menggunakan background app refresh dan paket data kalian. Sehingga kalau kalian memasang widget di home screen sebesar ini akan menguras baterai iPhone kalian. Tidak berhenti di situ, seperti widget stok seperti ini guys, dia juga memakan banyak baterai dan juga tentunya paket internet data kalian. Kalau kalian nggak percaya, kita coba cek di setting. Untuk penggunaan baterai, apa aja yang banyak memakan baterai? Di sini tertulis bahwa untuk baterai usage by app ini yang terbesar adalah di home dan lock screen. Jadi intinya yang banyak makan baterai adalah home screen kita guys. Kenapa? Karena kita banyak memasang widget di sini. So, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah gunakan widget yang nggak makan banyak baterai, yaitu yang nggak pakai paket data dan yang nggak selalu refresh setiap waktu. Contohnya kalau misalnya kalian pasang widget weather kayak gini, kalian bisa hapus saja. Kalian bisa edit stack. Nah, di sini ada stack-nya kan. Weather kalian bisa hapus saja. Dan kalian usahakan gunakan widget yang nggak banyak makan paket data dan yang nggak update setiap waktu kayak gini. Nah, ini akan secara signifikan bisa menghemat baterai iPhone kalian guys. Kemudian widget stoknya yang udah aku sebutin tadi kita hapus aja karena ini akan refresh setiap waktu dan tentunya bakalan banyak makan baterai dari iPhone kalian. So, bagi teman-teman yang nggak pengen baterainya boros karena udah update ke iOS 14, kalian customisasi iPhone kalian secukupnya aja dan kurangi penggunaan widget yang memang nggak terlalu penting ya. Kemudian untuk tips yang kedua, nggak berhenti di situ, kalian juga harus mengurangi widget yang ada pada search kayak gini. Karena di sini juga ada widget yang berjalan kayak jam dan sebagainya. Ini aku udah kurangin beberapa karena pada default widget yang ada di kolom search ini ada banyak banget. Ada weather, kemudian ada stocks, kemudian ada beberapa widget lain yang memang refresh setiap waktu. So, kalian kurangin aja widget-widget yang ada di kolom search yang kayak gini. Kalau bisa isi widget-widget yang memang bener-bener diperlukan aja, kayak aku shortcut kayak gini, kemudian screen time dan lain sebagainya. Dan ini terbukti banget setelah aku mengurangi widget-widget yang ada di home screen dan di search, baterai iPhone aku bisa signifikan lebih lama hingga setengah jaman guys. Lanjut, tips berikutnya adalah kita harus mematikan beberapa settingan yang memang tidak kita perlukan. Kita langsung aja untuk membahas satu persatu. Yang pertama, kita masuk ke privacy. Kemudian kita scroll ke bagian paling bawah. Untuk analytics dan improvement, ini memang kita tidak perlu ya. Aku matikan di sini untuk share iPhone Analytics sehingga aku nggak mau data analytics dari iPhone aku di-share ke Apple, so aku matiin aja. Kemudian untuk improve Siri dan detection juga aku matiin dan share iCloud Analytics juga aku matiin. Ini juga bisa membantu teman-teman untuk menghemat baterai dari iPhone kalian setelah update ke iOS 14. Oke, selanjutnya kita masuk ke location service. Ini ada banyak aplikasi yang menggunakan lokasi ya. Kita masuk ke system service. Nah, aku matikan beberapa item di sini seperti Apple Pay Merchant Identification karena di Indonesia belum bisa Apple Pay Merchant, jadinya aku matiin aja, nggak terlalu berguna nantinya.
Kemudian untuk kompas calibration sebenarnya bisa kepake, tapi aku nggak pernah pakai kompas di iPhone aku, jadi aku matiin aja. Kemudian emergency call dan SOS aku juga matiin. Kemudian HomeKit, kalau misalnya kalian nggak punya aplikasi yang sinkron dengan HomeKit, kalian matiin aja. Location based alert, location based suggestion, dan motion calibration distance aku matiin semua. Setting time zone, kalau misalnya kalian memang tinggalnya di satu tempat dan nggak berpindah-pindah, mending kalian matiin aja. Karena kalau misalnya kalian berpindah tempat yang memang waktunya berubah, baru kalian nyalain lagi biar waktu dari iPhone kalian tersinkronisasi dengan waktu yang ada di tempat kalian. Kemudian lanjut ke bagian paling bawah seperti produk improvement, yaitu iPhone Analytics, Popular Near Me, dan Routing Traffic aku matikan semua. Ini signifikan banget karena ini selalu menggunakan lokasi setiap saat guys. Status bar icon juga aku matiin ya. Kemudian kita ke Signification Location. Aku juga matiin Signification Location karena kalau kita on kan, ini iPhone bakalan selalu nge-track untuk di mana tempat kita saat ini. Dan ini nggak terlalu penting, kayak lebay aja. Jadi aku matiin aja fitur Signification Location karena nggak terlalu berguna buat aku. Selanjutnya kita masuk ke General, kemudian ke AirPlay dan Hand Off. Ini kalau misalnya kalian nggak terlalu butuh, kalian matiin aja transfer to HomePod dan hand off-nya. Ini signifikan banget juga untuk mengurangi penggunaan daya dari iPhone kalian guys. Kalau kalian juga nggak pakai Siri, misalnya kalian nggak terlalu pakai Siri, mending kalian matiin aja Siri karena Siri selalu standby dan refresh setiap saat karena Siri selalu menunggu komando dari kita. So kalau misalnya kalian nggak terlalu pakai Siri, kalian matiin aja. Ini sangat berguna banget untuk meningkatkan daya tahan baterai dari iPhone kalian setelah kalian update ke iOS 14. Kemudian lanjut ke settingan selanjutnya yang harus kalian ubah adalah background app refresh. Nah, kalau di iPhone aku, ini aku matikan semua background app refresh karena ada yang bilang, "Bang, kalau misalnya background app refresh dimatikan nanti notifikasinya akan delay." Sejujurnya, setelah aku coba background app refresh ini aku matikan semua, kita tetap dapat notifikasi setiap waktu yang tepat waktu juga guys, jadi nggak delay sama sekali. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak pengen langsung matikan off kayak gini, kalian bisa pilih opsi untuk WiFi aja. Jadi jangan WiFi dan cellular data karena ini akan berat banget dan tentunya bakalan makan banyak konsumsi daya baterai iPhone kalian. Dan kalau misalnya kalian pakai WiFi, kalian pilihin aplikasi yang memang menurut kalian penting untuk mengakses background app refresh. Kayak misalnya aku untuk aplikasi Facebook, Gmail, WhatsApp, Gojek, Grab, Instagram, dan lain sebagainya yang memang kita butuh banget untuk notifikasi yang on time guys. Jadi kalian pilih satu persatu yang memang penting banget. Jadi baterai iPhone kalian nggak terlalu terbebani. Kemudian selanjutnya kita ke accessibility, kemudian ke sound recognition. Kalian matikan aja sound recognition karena ini nggak terlalu ngefek ya. Jadi kalian matiin aja fitur-fitur yang memang nggak diperlukan kayak gini. Next kita ke touch, kemudian ada fitur yang baru di iOS 14 yang menurut aku ini banyak makan baterai, yaitu back tap guys. Back tap ini memang adalah fitur baru yang keren karena bisa double tap kayak gini dan ada bisa screenshot, kemudian triple tap, bisa matiin smartphone dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya menurut aku kalau misalnya kalian nggak terlalu butuh atau make fitur back tap yang ada di iOS 14 ini, mending kalian matikan aja. So kalau misalnya kalian nggak terlalu make fitur back tap ini, mendingan kalian offin aja karena fitur back tap ini sangat menguras baterai iPhone. Karena kalau misalnya kalian nyalakan fitur back tap ini, iPhone kalian akan selalu standby menunggu instruksi untuk ketukan 2 kali atau 3 kali di iPhone kalian. So kalau misalnya kalian nggak terlalu sering back tap kayak gini, ya mendingan kalian matiin aja. Sepengalaman aku, setelah aku matikan fitur back tap ini, baterai iPhone aku bisa tahan setengah jam lebih lama dibandingkan aku ngaktifin fitur back tap ini guys. Kemudian settingan selanjutnya yang bagi teman-teman harus kalian ubah yaitu tentang dark mode. So, bagi teman-teman yang udah pakai layar OLED, yaitu di iPhone yang udah pakai teknologi layar OLED, mendingan kalian pakai dark mode terus karena dark mode ini signifikan banget untuk menambah daya tahan baterai iPhone kalian. Karena di mode gelap, iPhone tidak akan mengeluarkan cahaya atau memang pixelnya itu mati guys. Jadi warna hitam ya memang hitam, nggak kayak layar LCD yang kalau misalnya warna hitam itu dia masih memancarkan warna atau cahaya. So bagi teman-teman yang iPhone-nya udah pakai layar OLED, aku saranin buat turn on dark mode-nya ya. Tidak berhenti di situ, kalian juga harus matiin aja untuk true tone-nya karena true tone ini juga dia makan baterai iPhone yang sangat banyak guys. Kalian matiin aja true tone-nya dan kalian aktifin dark mode-nya. Jadi ini signifikan banget buat menghemat baterai dari iPhone kalian kalau misalnya kalian udah update ke iOS 14. Kemudian selanjutnya kita ngebahas untuk masalah aplikasi-aplikasi yang tidak bisa picture and picture setelah update ke iOS 14. Kayak misalnya YouTube ya guys. YouTube memang aplikasi standarnya ini tidak bisa untuk picture and picture saat ini.
Bagi teman-teman yang pengen bisa, itu kalian harus update ke YouTube Premium baru bisa Picture in Picture. Tapi nggak usah khawatir, nanti YouTube akan update mengikuti iOS 14 sehingga dia bisa Picture in Picture. Sebagai alternatifnya, kalian bisa membuka YouTube melalui Safari. Jadi kalian play videonya di Safari, kemudian kalian full screen kan dan kalian pencet fitur Picture in Picture di sini. Nanti videonya akan bisa Picture in Picture. Jadi sementara pakai itu dulu. Kalau misalnya belum bisa, di aplikasi-aplikasi pihak ketiga lainnya nanti bakalan mengikuti di update iOS 14 selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya ada juga yang komplain mengenai aplikasi BRI Mobile yang nggak bisa di launching kayak gini karena ada tulisan "This device does not meet the minimum security requirement for this application". Karena nanti selanjutnya aplikasi BRI Mobile ini bakalan ada update untuk iOS 14, jadi tunggu aja. Sementara bagi teman-teman yang pengen transfer melalui aplikasi BRI Mobile, kalian bisa menggunakan website terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengatasi bug selanjutnya yaitu adalah mirror front kamera yang tidak bisa. Kita buka aplikasi kamera, kemudian kita buka ke settingan kameranya, kita matikan dulu mirror front kamera kayak gini, kemudian kita jepret fotonya. Kemudian kita lihat hasilnya masih mirror kayak gini. Kemudian kita balik ke aplikasi setting lagi, kita aktifkan mirror front kamera. Kemudian kita balik ke kamera, kemudian kita langsung tag aja kayak tadi sebelumnya. Dan kita lihat hasilnya udah kayak yang mirror front kamera ya guys. Kalau misalnya device iPhone kalian belum bisa mirror front kamera kayak gini, caranya adalah dengan restart iPhone kalian terlebih dahulu, baru kalian coba lagi untuk mirror front kameranya, dijamin akan berhasil guys. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa settingan iPhone yang kalian harus ubah setelah update ke iOS 14. Aku juga udah mengaplikasikannya ke iPhone 11 Pro aku, sehingga baterainya sekarang jadi awet, semua fitur juga bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk aplikasi-aplikasi yang memang belum support ke iOS 14, kita tunggu aja untuk updatean selanjutnya, karena aplikasi-aplikasi pihak ketiga tentunya akan menyesuaikan dengan adanya update ke software yang terbaru yaitu iOS 14. So, bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa buat like di video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, aku ingetin lagi jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Jangan lupa juga buat nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalau kita ada tips dan trik video baru kayak gini, kalian gak ketinggalan infonya guys. So, kalau begitu saya Galang pamit undur diri, sampai bertemu di video Tekno selanjutnya.